mengabdi kepada orang yang mendapatkan saluran manusia yang sempurna. Kalau insanul kamil hanya dimiliki oleh Rasulullah, tapi kesempurnaan beliau itu terpancar pada dirinya daripada Rasulullah. Oleh karena itu bertemunya kita di tempat ini, di majelis ini, dan ini adalah majelisnya Rasulullah. Dalam rangka kita apa? Sama-sama kita meningkatkan pengabdian kita kepada agama kita, kepada yang dibawakan oleh Rasulullah, sehingga dan yang Rasulullah menyampaikan ajaran agama yang Allah berikan, sampaikan kepada Rasulullah, kemudian turun temurun dan sampailah ajaran itu kepada kita semua. Kemudian sampailah di tempat kita penerangan agama, syiar agama itu ada. Terus tadi ulun putingkan kita mengabdi kepada Rasulullah dan pengabdian kita kepada agama, dan mengabdi mensiarkan agama. Karena orang-orang yang terdahulu pun begitu, kita yang meneruskannya. Nah, kemudian di dalam mimpi, mengulang dalam mimpi Habib Idrus, bahwa Syekh Abdul Samad Marabahan meminta kepada beliau untuk terus dakwah di tempat kita, dan jangan ditinggalkan tempat kita ini oleh Habib Idrus. Dengan adanya Habib Idrus di wilayah ini, dalam mimpi tersebut Syekh Abdul Samad menyatakan derajat kami itu naik di sisi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi semangat kepada kita, berarti kita meneruskan datu kita Syekh Abdul Samad, meneruskan perjuangannya Rasulullah dengan pengabdian ini. Mudah-mudahan insya Allah, bukan muamad, insya Allah, karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang menghidupkan agamanya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, itu akan diberikan balasan-balasannya oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hari ini kita bertemu kembali, memotivasi kita, kemudian memberikan semangat kepada kita, dan nasihat sampaikan kepada kita oleh Habib Idrus bin Muhammad Idrus kepada beliau waktu dapat kita sediakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para alim ulama, juga yang muliakan Ustaz Majdi, Sahibul Bait Haji Sufyan beserta keluarga, istri dan anak dan ibunya, juga pian berataan. Mendoakan mudah-mudahan hajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, "Fatlubu minad du'a'il khair, fa innaka la tadri min ayyi famin tuqbal." Kata Rasulullah SAW, mintalah doa yang baik dari orang-orang sekitar pian, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dikit-dikit kita apa? Minta doa, dikit-dikit minta doa. Apalagi doa-doa yang baik. Lain lagi juga malaikat juga bilang apa? Walaka mithla dzalik. Engkau juga dapat bagiannya, kata malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di tempat ini, segala hajat dikabulkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah disenangkan oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, dan dilapangkan hati kita oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Singkat ya, ini majelis santai ya, karena pian ini sudah ulun anggap sebagai anak ulun ya.
bermanfaat insyaallah. Hakikatnya dakwah ini bukan milik personal. Dakwah ini dipersembahkan untuk kita semuanya. Bukan untuk ulun, bukan untuk fulan, bukan untuk fulan, untuk kita semuanya. Dan yang pertama kali dakwah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya nabi-nabi terdahulu minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, itu dakwah. Mengajak di dalam jalannya Allah. Mengajak di dalam jalannya Rasulullah. Bukan mengajak di dalam jalannya personal alias ke ulun. Ulun tidak pernah mengajak pian untuk dalam dakwahnya ulun, karena ulun tidak punya strategi dalam dakwah. Dakwah kita ini, dakwah ulun ini yang meniru guru-guru ulun. Strategi dakwah kita mengetahui orang-orang yang ulun kenal melalui guru mulia Habib Umar, juga guru ulun Habib Mundir. Itu dengan adanya Majelis Rasulullah ini adalah sebagai apa? Wadah. Sebagai apa? Tempat. Sebagai apa? Wadah, tempat. Tempat kita berkarya di dalam dakwah. Tempat untuk kita mengajak orang-orang untuk kenal kepada Allah, untuk kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu maksudnya kalian, pian, ulun, kuntum, semuanya dari kita nih. Kuntum itu masuk kategori semuanya. Kita ini semuanya ini. Bukan ulun pribadi atau majelis Rasulullah pribadi, ini pribadi. Kuntum, aipian semuanya. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf ukhrijat linnas, dikeluarkan di sebagian manusia, maksudnya terpilih, terpanggil di sebagian manusia. Seperti orang lawan ini kan terpanggil kan. Panggilan apa? Panggilan paksa, panggilan apa, panggilan sukarela ini? Hah? Yang di sini sukarela apa paksaan nih? Ada kada kalau kada masuk sini pian ulun pecut, kada kah? Nah, atau kalau ulun kada masuk sini ulun merajuk lawan biar kada, sukarela. Ya kan? Mau bergabung dalam dakwah ini, ayo silahkan. Kalau kada mau bergabung, ya alhamdulillah. Jangan caci, jangan digunjing, diam, ya. Karena kita juga dalam proses belajar. Di dalam dakwah ini proses belajar terus, mengetahui orang. Karena menghadapi orang ini beda-beda. Menghadapi orang itu lebih mudah daripada menghadapi keluarga sendiri. Contoh halnya siapa? Rasulullah. Musuh terbesarnya siapa? Abu Lahab. Pamannya sendiri. Pamannya Rasulullah SAW itu yang beriman Hamzah dan juga Sayyidina Abbas. Yang lainnya tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Ya. Lain lagi Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu pengecualian. Ya, pengecualian sebelum datangnya 40 Rasulullah SAW, beliau sudah meninggal. Itu ada khilaf di antara ulama yang sangat besar sekali. Walhasil, seperti orang katakan tadi, dakwah ini mengajak di dalam jalannya Allah. Ya, bukan mengajak jalan-jalannya ulun. Ini himpunan ulun, ini organisasi ulun, ini apa namanya, kelompok ulun. Nah, bukan dakwah, bukan dalam kelompok. Dakwah itu semuanya, yasmul, semuanya. Di dalam dakwah ini, dalam majelis ini, ayo kita sama-sama bergabung.
untuk mendapat ridhonya Allah, untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Pahamlah? Kalau ada paham boleh tanya nanti. Ini pengantar pertama saja awalan. Untuk mendapat ridhonya Allah, untuk menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Coba kita pikir, kita ini dengan sahabat seberapa besar sih dakwah kita? Contoh harta kita, pernah apa tidak harta kita bagian dakwah untuk dakwanya Rasulullah ini keseluruhannya nggak ada. Atau keringat kita masih mikir-mikir. Di majelis ya masih mikir-mikir, ada makanannya nggak ada itu, ya kan? Ada untuk rokoknya nggak ada itu, ada untuk wadahnya nggak ada. Itu ada sedikit, ada dalam diri kita seperti itu. Ya. Sahabatnya Rasulullah SAW bagaimana? Tinggal di lereng Bani Hashim, nggak makan 3 hari 3 malam, yang dimakan daun-daunan. Kita pernah makan nggak? Pian hadir majelis undangan di Marabahanin, ada nggak makan daun-daunan? Ada. Di Simpang Nungki makan pian, ya kan? Ikut-ikut yang kemarin ikut sama kita juga, alhamdulillah ikut makan. Apa yang ulun makan, pian juga makan. Ya beda-beda tipis aja, beda-beda tipis. Ya kan, paling menu-menunya tambah-tambah dikit ya, beda 11-12 lah. Ya kan? Pada intinya pian juga makan. Ya. Kita nggak ada bisa yang seperti dakwanya para sahabat ya. Ya. Kita sudah ada jalan, tinggal kita mau kagak ada. Para wali songo dulu bagaimana datang kemana? Ke Indonesia. Kemudian Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari bagaimana, Syekh Abdul Somad dulu datang ke Marabahan bagaimana, ya mereka perlu pengorbanan, nggak sembarang seperti kita enak. Alhamdulillah, ya. Ulun dakwah dapat fasilitas mobil bagus, ya kan? Alhamdulillah. Dulunya mobil tidak bagus, sekarang mobil bagus, ini naik tingkatan lagi. Diberikan kemudahan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maka apa? Wajib bersyukur, tinggal kita mau gerak apa tidak. Untuk apa? Untuk mendekatkan seseorang dalam jalannya Allah. Minimal melakukan kewajibannya Allah, minimal menjauhi larangannya Allah. Sholat yang lebih terpenting nih, wajib nih. Patuh dengan orang tua, kita dekatkan. Bagaimana ini mendekatkan ini orang yang asalnya gak sholat, supaya kenal sholat bagaimana? Pian tahu bagaimana cara menghadapinya. Setelah itu, dengan cara pian bawa ke dalam majelis. Selama orang itu hadir ke majelis, maka pahala dan ganjarannya itu terus mengalir ke pian sampai hari kiamat, apalagi dia mengamalkannya, apalagi dia mempraktekannya dan lain-lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan ini dakwahnya Rasulullah SAW. Kayak ada wadah muda ini, majelis Rasulullah. Bukan ini majelis Rasulullah, bukan punya ulun lah, bukan. Ulun nggak punya majelis, ulun. Ya kan? Tanya ulun dikit-dikit majelis Rasulullah. Yang pertama juga, ya, ulun kenal baik sama Habib Mundir. Kemudian ulun juga sebelum bulik diwanti-wanti sama guru mulia untuk dekat sama Habib Mundir. Ya apa salahnya kalau ulun ngikut cara dakwanya beliau di dalam jalan ini, dan alhamdulillah bisa tersebar di mana-mana, di wilayah Kalimantan Selatan, di wilayah Kalteng, apa segala macam. Dan ulun tidak perlu penilaian orang, nggak butuh. Yang penting apa? Ridhonya Allah dan Rasulullah, dan juga ridhonya siapa? Guru-guru ulun, cukup sudah. Ya kan? Tidak diakui. Dakwah bukan formalitas, bukan apa, cuma nomor 100 200 itu. Dakwah ini pengorbanan, bukan legalitas dakwah ini. Ya. Legalitas itu nomor 200. Tapi pengorbanan kita bagaimana? Kita tahu sendiri, kita awal-awalnya tahun berapa kita mulai dari sini? 2005. Masuk sini 2005, tapi mulai dakwahnya mulai 2000
15 dari yang asalnya keluarga yang aja lah. Ya, alhamdulillah sekarang bagaimana sedikit ya. Tapi kita yakin pasti namanya dakwah itu ada yang suka, ada yang enggak suka. Ada pro kontra itu pasti. Pian mau menyuruh orang supaya cinta lawan pian semuanya nggak mungkin lah. Rasulullah SAW bagaimana? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan yang tidak suka juga orang-orang terdekatnya Rasulullah SAW seperti itu dulu lumrah wajar. Ya, itu manusiawi. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka. Nanti bosan-bosan lagi pindah lagi. Ya seperti mainan. Ya tinggal kita betul-betul menaruh pengorbanan kita, liyusabbit fuadak, supaya kita menetapkan hati kita itu. Nah, makanya pesan ulun, pilih teman yang betul-betul menasihati pian. Jangan pilih teman, jangan yang coba-coba hadir majelis saja. Ya, kalau pilih teman yang coba-coba hadir majelis, ya nanti hadirnya pian pun coba-coba, nanti akhirnya bosan sini majelis ini, nanti bosan ini, nanti akhirnya bosan warung jable nanti. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya. Ya. Nah, maka dari itu dakwah ini adalah mengajak di dalam jalannya siapa? Siapa? Allah. Dalam jalannya Rasulullah. Jalannya orang-orang soleh. Di dakwah bukan milik ulun, bukan. Milik Rasulullah, bukan milik ulun. Ya. Ulun nggak punya wewenang di sini. Ya cuma bantu-bantu deh keset-kesetnya Habib Mundir deh. Jadi keset-kesetnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan nanti di akhirat diakui. Buat apa di akhirat tidak diakui tapi di dunia diakui? Buat apa di dunia diakui, di akhirat tidak diakui? Percuma. Di akhirat, di dunia legalitas ini segala macam. Tapi di akhirat tidak diakui, percuma. Lebih baik apa? Di dunia tidak diakui, biasa-biasa saja. Tapi di akhirat kita dicari oleh beliau. Tapi alhamdulillah memang nyata. Nyata. Yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Majid tadi, yang kapan hari ulang minggu Syekh Abdul Somad, memang betul-betul nyata. Ya, teruskan dakwah ini. Karena waktu itu ya sempat ulun kadang-kadang ya manusiawi ya. Begitu pun orang di Surabaya kadang-kadang timbul manusiawi kita ini lelah, capek. Ya kan? Dengan keluhan orang, dengan curhatan orang, capek kita ini. Yang ulun ini kalau sekali buka HP 100 pesan masuk. Belum DM, belum Instagram atau WA dan lain-lain. Belum Facebooknya. Ini kadang-kadang capek juga ya. Lain lagi apa? Keluarga menuntut. Mamanya keluarga pengen dekat sama orang tuanya, istri pengen dekat sama suaminya, ya kan? Anak pengen dekat dengan bapaknya. Bapaknya sampai rumah bukan malah sibuk, tapi sibuk apa? Dengan tamu. Baru sampai tak rumah, tamu banyak. Nah, biar seperti itu, ya kan? Dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala seperti ulun, juga biar diberikan oleh Allah Ta'ala kapasitas yang pian punya. Kapasitas yang pian punya apa? Dengan tenaga pian, dengan keringat pian, dengan tenaga pian, yang yang hadroh dengan hadrohnya, ya kan? Yang mengamankan parkiran dengan mengaman parkirnya, semua pahalanya sama, cuma beda tempat saja. Yang mengamankan sandal, membagi-bagi makan segala macam dengan posisinya masing-masing, ya? Ya seperti ibarat pemain bola lah. Kesebelasan itu pemain bola itu, siapa yang paling unggul? Yang paling unggul ya kesemuanya. Ada striker tapi nggak ada kiper, gimana? Ya kan? Ada striker nggak ada back, ya masuk terus. Ada back, ada striker, ya mungkin nggak mungkin. Ada back yang menjaga, juga harus ada striker. Untuk apa? Untuk memasukkan ke gawang musuh. Nah, pian ini ibarat backnya, back majelis. Ulun strikernya. Untuk mendapatkan itu semuanya, kita bareng-bareng dalam dakwah ini. Ya, ulun nggak mungkin kan datang begitu saja. Ada backnya di sini, ada pian, ada Haji Sufyan, ada Ustaz Majdi, ya kan, yang masuk kampung-kampung. Ibarat kita Ibarat kita jual murah ilmu ini. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu kan jual murah. Masuk kampung-kampung, ayo siapa yang mau belajar, ayo gratis. Itu sekelas Imam Malik. Bayangkan seperti itu, masuk kampung-kampung di kampungnya beliau seperti itu.
Kita sudah pengorbanan apa kita ini? Ya Allah, mudah-mudahan kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya dari itu ulun nggak perlu panjang lebar, mungkin ada yang ditanyakan silakan. Pada intinya kita ini satu tim. Ya, satu tim sound system, tim multimedianya, yang patwal selalu belajar terus, kemudian yang tim hadro, kemudian strikernya, kipernya, backnya, semuanya kita kita saling menguatkan satu sama yang lain hingga insya Allah kita mengajak orang-orang tersebut di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan kepada Rasulullah, bukan kita kenalkan kepada kita, bukan. Kenalkan kepada Rasulullah, bukan kenalkan bibit terus kayak gini, masuk bibit, bukan. Orang nggak pernah mengenalkan diri orang sendiri. Kenalkan kita kisahnya Rasulullah, profilnya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah. Juga kita lebih lagi ulun belajar mengamalkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburan maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang ulama ini dosanya lebih banyak juga. Katanya Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, lima la taqulun ma la taf'alun. Kenapa kau berkata tetapi engkau tidak mengamalkan? Kaburan maktan indallah. Engkau orang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? An taquluna ma la taf'alun. Engkau berbicara tapi kau tidak mengamalkan. Wal iyadu billah min. Yang paling pertama dihisab nanti di akhir itu ulama, ya kan? Ulama. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim yang tidak mengamalkan amalnya akan disiksa oleh Allah terlebih dahulu sebelum mereka yang menyembah berhala. Alim yang mengamalkan amalnya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa diikhlaskan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah panjang lebar, ayolah kita sama-sama di antara kita saling menguatkan. Kemudian kalau ada grup, ada japri pribadi, jangan ada membenci orang, jangan ada memuncing orang segala macam. Makanya meriahkan grup itu dengan apa? Dengan kebaikan. Bukan dengan curhatan, bukan dengan keluhan, bukan dengan obrolan-obrolan yang enggak betul. Fulan seperti, fulan duduknya benjangan, yang berarti yang ada manfaatnya. Gak bisa seperti itu, uskut, diam Anda. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, diikhlaskan kita oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, dikuatkan dalam dakwah ini, selalu tersambung dalam guru-guru bian, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin sedikit yang saya ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini nasihat untuk ulun pribadi juga, lebihnya banyaknya ya kan, juga pian yang mendengarkan tausiah ini atau nasihat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.